Seumpama biji Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang sukses ilahi, kesuksesan ilahi. Saudara kasih Tuhan, kita tidak bicara lagi tentang memberi waktu pada Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan menjadi raja, sahabat, dan lain sebagainya. Tetapi kita sedang membicarakan satu bagian yang sangat penting, yaitu yang disebut dengan istirahat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini yang tidak menentu, sesuatu bisa terjadi sewaktu-waktu yang buruk di dalam kehidupan dunia ini. Apakah kita ini bisa beristirahat di dalam Tuhan? Sesungguhnya, kekristenan sesungguhnya adalah kekristenan yang dimana kita mampu beristirahat di dalam Tuhan. Artinya, beristirahat dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Istirahat dalam Tuhan bukan berarti tidak ada problem dalam hidup kita. Tetapi karena kekristenan kita yang begitu kokoh, Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, maka kita mampu beristirahat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita istirahat dalam Tuhan, disitulah bukti bahwa kita ini ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang boleh percaya kepada Tuhan, meletakkan keyakinan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat satu firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Kondisi itu di tengah-tengah kesulitan di mana danau yang bergelora waktu itu, dan murid-muridnya bersama Yesus, dan murid-muridnya tidak bisa mengatasi. Dia melihat Yesus dalam kondisi yang tidur. Lalu dia datang kepada Yesus, dia berkata, "Yesus, kita ini akan binasa." Bahkan dikatakan dalam Markus 4, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku kasih Tuhan, kenapa Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai yang bergelora? Kenapa Yesus bisa tidur di tengah-tengah lautan atau danau yang bergelora pada waktu itu? Karena Yesus, bukan karena Yesus itu Allah, dia tidak takut. Karena Yesus itu merasakan tinggal tidur di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, masalah dalam hidup kita adalah gini. Apakah saudara ini merasakan kehadiran Tuhan begitu besar, ataukah saudara merasakan kehadiran masalah saudara begitu besar dalam hidup saudara? Kalau saudara merasa kehadiran masalah saudara begitu besar, sehingga Yesus itu begitu kecil, kehadiran Allah, kehadiran Yahweh begitu kecil dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan mampu istirahat di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara merasa hadirat Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupanmu, masalah yang ada sekitarmu itu tidak akan membuat saudara kacau. Saudara tetap bisa tenang dan tidur di dalam hadirat Tuhan. Itu yang sesungguhnya kekristenan atau kesuksesan yang ilahi. Ketika kita ada masalah, kita bisa tenang karena kita sedang tidur di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan lebih dahsyat dari masalah yang ada di depan kita. Masalah yang ada di luar hidup kita itu kecil sekali. Yang paling penting, hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita sanggup tidur nyenyak di dalam hadirat Tuhan. Mau model suami seperti apa, istri seperti apa, keuangan bagaimana, kondisi anak bagaimana, ketika sudah merasakan hadirat Tuhan, maka sudah mampu tidur di dalam hadirat Tuhan. Itulah sesungguhnya kekristenan. Ketika saudara tidak mampu tidur di tengah-tengah kesulitan, saudara gelisah di tengah-tengah kesulitan, pertanyaannya, apakah saudara sebagai orang Kristen yang sukses di dalam Tuhan? Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat Tuhan kami ini mampu merasakan hadirat Tuhan yang kuat di dalam hidup kami, sehingga kami bisa tenang tidur di dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.